Halo semuanya, selamat datang di channel Saat Education, sharing ilmu untuk amal. Halo teman-teman, jadi untuk pertemuan kali ini aku akan coba untuk membahas salah satu pelajaran dari matematika ya. Ini bisa digunakan untuk anak SMP, SMA, dan juga untuk tes masuk perguruan tinggi ya, kayak SNBT seperti itu, karena ini modal dasar banget teman-teman. Walaupun dasar, tapi karena ini channelnya aku mau bahas dari dasar, so aku pengen bener-bener teman-teman paham mengenai matematika dari dasar, karena dasar itu penting ya teman-teman, untuk fondasi supaya kita mengerti ke yang lebih advance lagi. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Persamaan linear satu variabel itu apa sih sebenarnya? Nah, sesuai namanya ya, satu variabel. Jadi teman-teman ada satu variabel. Nah, jadi apa sih kalau pengertiannya ya? Aku udah cari tuh namanya. Artinya itu kalimat matematika yang memuat satu variabel berpangkat satu dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Teman-teman bingung ya? Oke, aku contohin aja. Jadi intinya untuk persamaan linear variabel, satu variabel itu dia mempunyai rumus ya, mempunyai kayak apa namanya ya, mempunyai formula, itu rumusnya AX plus B sama dengan 0. Nah, teman-teman coba kita telaah ya. Nah, kita coba telaah teman-teman. Coba kalimat matematika yang memuat satu variabel. Satu variabel ya. Variabel itu yang kayak gimana, Kak? Variabel itu yang kayak gini nih. Nah, ini X ini namanya variabel. Ya. Nah, ini yang B ini namanya konstanta. Nah, ingat ya. Kalau misalkan teman-teman pengen contohnya, misalkan kayak gini, 2x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, x ini itu variabel teman-teman ya. Variabel. Nah, yang 5 ini itu konstanta. Untuk belajar sama aku, kita pelan-pelan aja, karena yang penting kita paham ya teman-teman. Oke, seperti ini contohnya. Nah, oke, kita pahami lagi. Berpangkat 1. Teman-teman udah belajar perpangkatan belum? Nanti aku bahas ya kalau misalkan nggak ngerti. Nah, di sini itu ada pangkatnya sebenarnya. X pangkat 1, AX pangkat 1. Tapi karena pangkat 1 itu biasanya nggak ditulis, jadi dia ditulisnya AX aja gitu ya. Dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ini sama tanda sama dengannya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Tapi sebelumnya teman-teman, oh iya, tadi aku belum ngejelasin yang A ini apa. Ini namanya koefisien ya teman-teman. Koefisien. Biasanya kita nyebutnya koefisien dari X gitu ya. Jadi yang A-nya itu yang A-nya ini koefisien. Jadi angka 2 ini disebutnya koefisien. Oke, biar teman-teman makin paham, kita lanjut ke pembahasan soal. Nah, ini untuk soalnya X plus 4 sama dengan 9. X plus 4 sama dengan 9 ditanya X-nya. Nah, teman-teman biasanya ya untuk di sekolah-sekolah itu diajarin kalau misalkan kita tinggal pindah ruas aja. Cuman aku tinggal pindah ruas aja ya teman-teman. Cuman aku mau teman-teman mengerti dari dasar kenapa sih kita bisa mindahin ruas, tiba-tiba mindahin ruas. Sebenarnya dalam matematika itu tidak ada pindah ruas ya teman-teman. Nanti aku akan bahas tersendiri tentang pindah ruas di video berikutnya ya.
Jadi kalau misalkan teman-teman ada soal kayak gitu, X tambah 4 sama dengan 9, terus ditanya X-nya berapa, aduh, sorry, X-nya berapa. Nah teman-teman itu harus memperlakukan kedua ruas itu harus sama. Jadi ada ini sebelah kanan, ini ada sebelah kiri, ini ada sebelah kanan gitu ya. Nah teman-teman itu harus menyamakan perlakuan. Misalkan nih ini kan plus 4, yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan itu X aja kan, karena yang ditanyainnya X. Berarti kita harus mencari X sama dengan, betul. Nah ini ada positif 4. Positif 4 supaya dia hilang, dia harus dikurangkan. Supaya dia jadi 0 itu harus dikurangkan. Berarti kedua ruas kita harus kedua ruas kita harus negatif atau kurangi 4 ya. Kenapa? Karena supaya kita mendapatkan X aja. Ini jadi hilang kan teman-teman ketika kita kurang. Begitu ya. Nah ini juga sama, ruas ini kita harus kurang juga 4. Karena kalau misalkan kita melakukan sesuatu terhadap ruas yang lain, kita harus lakukan juga terhadap ruas yang lainnya, kayak gitu. Karena ini kita kurang 4 ya, berarti ini tulis aja tidak apa-apa. Berarti ini ya kan, X plus 4 kurangi 4 tinggal X aja ya. 9 kurangi 4 berapa? 9 kurangi 4 5. Oh berarti X nya sama dengan 5. Itu jawabannya ya teman-teman. Itu jawaban nomor 1. Oke, untuk soal selanjutnya ini ada soal X min 2 sama dengan 3. Ini kok jelek banget tulisannya, aku coba rapihin. X min 2 sama dengan 3, dicari X nya ya, X berapa, seperti itu. Nah oke, lanjut. Nah teman-teman ingat, karena dicari X doang ya, berarti kita harus memperlakukan dia kedua ruas. Karena kita nyari X doang, berarti yang ini harus dihilangkan dong. Lihat ini minus 2. Minus 2 itu ketika biar dia hilang, kita harus tambahin dia dengan 2. Oke. Karena ingat minus 2 ditambah 2 kan 0 kan, berarti X plus 0 kan X aja. Ini juga sama, 3 tambah 2, berarti ini 3 tambah 2, berarti X sama dengan 5. Paham ya teman-teman? Kita mau coba lagi. Oke, aku mau coba bikin soal sendiri. Coba X plus 7 sama dengan 2, X nya berapa? X sama dengan, ingat ini plus 7 berarti kita harus minus 7 ya. Minus 7 berarti 2 minus 7 gitu ya. Berarti X sama dengan 2 kurangi 7 berapa? Minus 5. Oke, sekarang coba ini kan nggak ada koefisiennya. Aku coba yang ada koefisiennya ya. Nomor 5 nih. Misalkan 2x ditambah 5 sama dengan 10, X nya berapa? Gitu ya. Berarti 2x. Nah gitu ya, 2x. Coba sebentar. Ini sebentar, ini kenapa? Jangan cepet-cepet ya, sorry aku teman-teman. Oke, jadi kita mau mencari X, sedangkan di sini ada 2x ya. Gak apa-apa teman-teman, fokus dulu yang nggak adanya, yang nggak ada X-nya ya. Ini berarti ini harus hilang nih di ruas ini, karena biar kita dapat X aja gitu ya. Oke, jadi kita mau gimana? Kita harus perlakukan supaya angka 5 nya hilang, berarti kita harus kurangi 5. Berarti 2x 5 kurangi 5 itu 0, tinggal 2x ya. 10 kurangi 5 berarti 5. Nah kayak gini. Setelah itu lihat, kita pengennya X aja, supaya ini kan perkalian ya, 2x itu 2 kali X. Berarti teman-teman lawannya perkalian apa? Pembagian. Berarti kita harus bagi dia dengan 2. Kenapa? Biar dia dapat X aja. 2 bagi 2 kan 1 ya. 1 kali X
X gitu ya. Ini sebenarnya ada angka 1 di sini. Angka 1 kali X berarti X gitu ya. Cuman angka 1 itu kita jarang tulis ya teman-teman. Jadi kalau misalkan X, ya udah X aja. Nah ini tinggal 5 bagi 2, berarti 5/2. Gitu jawabannya teman-teman. Lanjut lagi, lanjut. Aku mau coba biar teman-teman lebih paham ya. Nomor 5 ya. Oke, nomor 5 misalkan ini 5x ditambah 2 sama dengan 5. X-nya berapa? Gitu ya. 5x. Oke. Set gitu ya. Kita berarti tinggal 5x aja dong, 5x gitu ya. Nah, angka 2 ini supaya hilang, dia berarti harus minus 2 ya. Nah, jadi ini hilang. Jadi ini juga harus minus 2, jangan lupa. 5 kurangi 2 gitu kan. 5x sama dengan 5 kurangi 2, 3. Nah, ini kita harus bagi dengan berapa? Coba. Biar x-nya hilang. Bagi dengan 5 karena ini angka 5. Berarti x sama dengan 3/5. 3/5 ya. Paham teman-teman? Oke, bahasnya sampai nomor 5 aja. Untuk soal nomor 6 dan selanjutnya kita akan bahas di pindah ruas ya. Apa itu pindah ruas? Nah, itu karena lebih mudah ya, lebih mudah teman-teman. Jadi biar teman-teman ngerti cara pindah ruas itu kayak gimana. Ini sebenarnya biar lebih mudah aja untuk melakukan apa ya, biar mengerti aja teman-teman konsepnya dari mana pindah ruas itu. Jadi aku pengen teman-teman paham dari dasar ya. Mungkin itu aja teman-teman dari Start Education. Selamat belajar, semoga teman-teman sukses. Thank you, dadah.